Halo Juragan, di tengah banyaknya produk-produk pertanian di pasaran, sebenarnya masih ada bahan-bahan alami yang bisa Juragan gunakan untuk melengkapi kegiatan pertanian Juragan. Seperti dengan membuat pupuk kalium dari bahan-bahan organik. Di sini, Juragan bisa menggunakan jerami padi atau sabut kelapa. Dengan begitu, ini bisa menghemat pengeluaran Juragan dalam belanja pupuk. Berikut akan saya cara membuatnya. Namun sebelum itu, kalau Juragan belum subscribe silakan subscribe dulu ya. Mari kita lanjutkan. Jerami padi, bagus jika digunakan sebagai pupuk kalium. Penggunaan jerami sebagai bahan organik yang bermanfaat untuk budidaya dalam pertanian, sebenarnya juga sudah saya singgung pada video yang ini. Pada saat menanam padi, Juragan juga tentu melakukan pemupukan yang mengandung unsur K. Nah, ketika sudah menjadi jerami, masih ada sisa kalium yang tersimpan, sebanyak 80%. Lumayan kan, jika Juragan gunakan kembali? Dengan kualitas tanah yang rendah, 100 kg KCl per hektar sama dengan 10 ton jerami padi per hektar. Ini dengan tolok ukur perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman padi. Untuk tujuan menghemat, Juragan bisa menggunakan pupuk KCl sebanyak 25 kg per hektar, dan menggunakan jerami sebanyak 7 ton per hektar. Dengan begitu, Juragan sudah bisa menghemat 75% penggunaan pupuk kimia. Bisa Juragan hitung sendiri, berapa rupiah yang bisa dihemat. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kandungan K dalam jerami bisa terserap dalam tanah? Juragan hanya perlu mencampurnya saja dengan tanah. Ya, semudah itu. Kandungan kalium pada sabut kelapa juga lumayan banyak. Kalium ini paling banyak terdapat pada bagian serat dari kulit kelapanya. Ketika masih dalam bentuk serabut, jumlah kaliumnya sekitar 10,25%. Sedangkan ketika sudah dalam bentuk abu serabut kelapa, nilai kaliumnya menjadi lebih tinggi, yaitu antara 20–30%. Bila Juragan perhatikan, kandungannya hampir setara dengan kandungan K dalam pupuk gandasil, dan lebih tinggi daripada pupuk NPK. Selain mengandung kalium, abu sabut kelapa juga ada kandungan fosfornya. Tapi, jumlahnya jauh lebih sedikit, hanya sekitar 2% saja. Lumayan ya Juragan, buat tambah-tambah. Karena asalnya yang merupakan bahan organik, tentu ada manfaat positif lainnya untuk tanah. Sabut kelapa ini juga dapat memperbaiki pH tanah. Untuk mendapatkan abu dari sabut kelapa, juga mudah membuatnya. Juragan hanya perlu membakarnya saja. Efek pemberian kalium pada tanaman dari kalium anorganik dan kalium abu sabut kelapa sama baiknya. Pemberian abu sabut kelapa pada bibit kakao sebanyak 39,25 gram per tanaman, mampu memperlihatkan ketersediaan K dalam tanah tetap tinggi pada 4 bulan setelah tanam. Selain digunakan sebagai pupuk langsung, yaitu dalam bentuk abu, sabut kelapa juga bisa dibuat menjadi pupuk cair. Cara membuat pupuk cair dari abu sabut kelapa juga sangat mudah. Tidak membutuhkan banyak peralatan dan bahan yang aneh-aneh. Hanya bahan sederhana saja. Cara membuat pupuk organik cair dari sabut kelapa adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan sabut kelapa sebanyak 30 atau 50 kg. Dicacah menjadi ukuran 3–5 cm. Semakin kecil, semakin baik.
Kemudian, sejumlah abu sabut kelapa tersebut dimasukkan ke dalam tong dengan volume sekitar 200 liter. Selanjutnya, tambahkan air bersih sampai tong terisi penuh. Lalu, tutup dan biarkan selama 4 minggu atau 1 bulan. Setelah sebulan, pupuk cair kalium organik sudah siap digunakan. Pupuk cair kalium dari sabut kelapa ini bisa diaplikasikan sebagai pupuk kocor. Cara membuat tadi membutuhkan waktu 1 bulan ya juragan. Jika ingin lebih cepat, juragan perlu menggunakan EM4, air kelapa, dan gula pasir. Dengan cara ini, kebutuhan sabut kelapa akan lebih sedikit. Yang juragan butuhkan adalah sabut kelapa 20 kg, air kelapa 1 liter, air bersih 40 liter, EM4 100 ml, dan gula pasir 100 gram. Berikut ini cara membuatnya. Pertama, siapkan sabut kelapa yang dipotong kecil-kecil. Masukkan ke dalam drum, dan tuangkan air bersih 40 liter. Kemudian tuangkan air kelapa, gula, dan M4. Lalu, aduk hingga tercampur rata, dan tutup rapat. Proses ini hanya membutuhkan waktu 2-3 minggu hingga fermentasinya sempurna. Ciri-cirinya, ketika air rendaman sudah berubah warna menjadi kehitaman. Cara aplikasinya bisa dengan disemprot atau kocor. Kebutuhan untuk penyemprotan kurang lebih 1-2 liter per tangki. Kalau juragan menghendaki cara kocor, maka dosisnya kurang lebih 1 liter per timba, ukuran 8 liter. Nah, itu tadi juragan, cara membuat pupuk kalium organik, dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Dengan adanya unsur kalium tadi, ini bisa berguna untuk mengedarkan karbohidrat dalam tanaman, mempercepat metabolisme unsur nitrogen, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah rontok, sebagai aktivator enzim, membantu penyerapan air dan unsur hara, membantu transportasi hasil fotosintesis dari daun ke jaringan tanaman, membantu pembentukan pati dan protein, mengatur pernapasan dan penguapan pada stomata, mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit, mengeraskan bagian kayu dari tanaman, dan meningkatkan kualitas buah. Sangat banyak manfaat yang bisa juragan dapatkan dari unsur kalium untuk tanaman juragan. Intinya, penggunaan pupuk kalium ini tidak lain agar juragan bisa mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Oke, itu saja untuk kali ini. Jika juragan merasa terbantu, silakan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.